Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kita yel-yel dulu ya. Siap-siap, jawab nih ya. Selamat pagi. Iya, jawabnya pagi, pagi, pagi. Betul. Hari ini kita akan belajar matematika tentang materi baru nih ya. Materinya yaitu statistika ya. Pengumpulan data dan pengolahan data. Data itu apa sih data? Data itu informasi ya. Harus kita kumpulkan dan kita olah. Nah, ini dia nih ya. Sebelum memperoleh sebuah data, maka kita harus melaksanakan proses pengumpulan data ya. Data, ingat, informasi. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan data. Di antaranya melalui, yang pertama itu bisa penelitian. Yang kedua wawancara. Wawancara itu tanya jawab sama narasumber biasanya. Ya, polling atau angket. Nah, ada kertas pertanyaan-pertanyaan, itu polling atau angket ya. Dan yang terakhir itu penghitungan langsung. Wow, ya, dihitung langsung. Nah, supaya lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Ya, ini penyajian data. Setelah data diperoleh, kita olah datanya ya, kita sajikan dalam bermacam-macam bentuk ya. Berikut cara penyajian sebuah data ya. Yang pertama itu menggunakan tabel. Nah, tuh lihat tabelnya ada ya. Nah, ada nomor, ada berat badan, ada frekuensi. Nah, berarti berat badan di sini yang 40 kg ada 6 orang ya. 41 kg ada 12 orang ya, dan seterusnya. Jumlahnya berapa? Ini misalnya satu kelas ini. Oh, ternyata jumlah orang yang diambil ya, yang diambil datanya itu ada 60 orang. Tuh, lihat di bawah tuh jumlah ya. Nah, seperti itu menggunakan tabel. Jadi enak, gampang lihatnya ya. Lebih praktis. Yang kedua yaitu menggunakan diagram. Nah, tadi tabel, sekarang diagram ya. Nah, diagram ini dibagi lagi menjadi 3 ya. Apa aja ada 3, Pak? Nah, ini yang pertama A, diagram batang. Nah, itu lihat yang warna biru ya. Itu berbentuk batang ya. Lihat di situ ada nilai ya. Nilai 65 itu ada berapa orang? Ada 5 orang. Tuh. Nilai 70 ada 9 orang. Nilai 75 ada 14 orang, dan seterusnya. Ya, ini memudahkan untuk membacanya. Yang kedua ya, tadi diagram batang. Yang kedua nih, yang B, diagram lingkaran. Kenapa dia namanya diagram lingkaran? Karena berbentuk lingkaran ya. Nah, dalam lingkaran ini ada informasi ya, ada data di dalamnya, yaitu jumlah mahasiswa yang menyukai jenis olahraga. Tuh, yang olahraga renang ada 29%, sepak bola 33%, lari 38%. Jadi semuanya itu 100% ya. Ini yang ketiga, yang terakhir ya, diagram garis. Nah, kenapa namanya diagram garis? Karena bentuknya
garis. Betul, gampang ya. Diagram batang bentuknya batang, diagram lingkaran bentuknya lingkaran. Nah, yang ini diagram garis berbentuk garis ya. Judulnya apa? Nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Yang dapat nilai 4 ada berapa orang? Situ, tuh lihat tuh. Yang horizontal ya. Yang ke samping itu 4 orang, ada, lihat ke atas. Ada 3 orang. Yang nilainya 5 ada berapa orang? Ya betul, ada 4 orang. Nilai 6 sama Pak, 4 orang. Tuh titiknya tuh ya. Nah, nilai yang tertinggi, nilai yang paling banyak, siswanya yang dapat nilai berapa? Ayo. Iya, yang nilai 8. Nilai 8 itu ada 11 orang. Tuh ya. Nilai yang 10 ada berapa orang? 10. Coba lihat garisnya. Iya. Yang nilainya 10 ada 3 orang ya. Sama dengan nilai 4 tuh, ada 3 orang. Ya. Coba kalian cari berapa jumlah murid kelas 6 nih yang di soal ini. Ayo kalian hitung tuh, ditambah-tambah. Bisa gak ya? Coba hitung. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita mulai belajar mengolah data. Ya, sekarang kita hanya mengumpulkan data dan menyajikan data, belum mengolah. Nanti dalam mengolah data baru kita hitung-hitungan, ya. Jadi kalian sudah paham bagaimana bentuk diagram, ya. Kenapa ini diagram batang? Karena bentuknya batang, dan seterusnya. Oke. Ini ada tugas dari Mr. Herman, gampang kok. Ya, tuliskan di bukumu, ya, di buku tulis informasi penting yang kamu temukan dalam video ini. Jangan lupa kirim ke GCR ya. Nah, gampang kan? Ya, ini ada bahasa Indonesianya juga nih. Kalian cari informasi penting ya. Pak, saya nggak dapat informasi penting di sini. Wah, masa sih segitu banyaknya informasi penting, masa nggak ada? Pasti ada lah ya. Oke, jangan lupa kirim ke GCR. Oke, sampai ketemu lagi. Ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.